Ya, halo. Kita jumpa lagi di video pembelajaran IPS. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Ya, tuh kemarin emangnya materinya apa sih? Atau videonya apa sih? Ya, kemarin pada video sebelumnya IPS ya, kita sudah belajar mengenai ketergantungan antar uang pada migrasi penduduk. Kali ini kita akan lanjut membahas mengenai ketergantungan lagi. Ketergantungan antar uang pada transportasi dan lembaga sosial. Cekidot. Peran transportasi untuk distribusi. Nah, di sini transportasi merupakan proses pengangkutan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Ya, transportasi akan mendukung mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, juga mendukung distribusi barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain. Nah, yang namanya transportasi pasti ada sarana dan prasarana. Ya, tujuan untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam transportasi itu antara lain memperlancar arus distribusi barang dan jasa, meningkatkan pendapatan, mengembangkan industri, dan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, transportasi yang ada di Indonesia itu apa saja sih ya? Mari kita lihat. Tentu yang pertama adalah transportasi darat. Nah, sistem transportasi darat pada zaman dulu itu menggunakan hewan seperti tumpangan atau penggerak alat transportasi seperti dokar, gerobak, kereta kuda, dan sebagainya. Jadi dulu itu ya sebelum ada mesin seperti sekarang itu kita menggunakan hewan ya untuk menarik kendaraan. Ya, atau kita menggunakan hewan itu sendiri seperti kita menggunakan kuda. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kini alat penggerak transportasi itu sudah menggunakan mesin. Ya, alat transportasi dapat digunakan secara pribadi seperti sepeda motor, mobil, dan secara umum seperti bis, truk, angkot, kereta api. Nah, selain transportasi darat, berupa alat-alat transportasi membutuhkan prasarana pendukungnya. Prasarana transportasi untuk mendukung alat transportasi darat itu berupa jalan. Nah, jalan sendiri memiliki pengertian yaitu tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan dari salah satu tempat ke tempat lain. Jalan yang dibangun pemerintah biasanya berupa jalan raya dan jalan kereta api. Nah, jalan raya yang dibangun oleh suatu negara ini memiliki jenis-jenis tertentu, seperti jalan lintas, jalan tol, atau jalan bebas hambatan. Ya, jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal, jalan antar provinsi, ya, jalan negara pun juga ada. Pada umumnya, ya, jalan kereta api itu ada, atau kalau kita sebut sebagai rel. Ya, dan umumnya lebih sedikit daripada prasarana jalan raya ya. Di Indonesia sendiri kereta api awalnya hanya ada di Sumatera dan Jawa, kini sudah mulai merambah ada di Sulawesi. Ya. Kenapa kok sedikit? Karena jalan kereta api ini biaya pembangunannya itu relatif lebih mahal. Ya, bisa dilihat di layar itu ada jenis-jenis transportasi darat, bis, lalu kereta itu kereta MRT, kemudian ada mobil dan sepeda motor. Lalu transportasi laut, ya jangan lupakan transportasi laut ya, karena Indonesia ini merupakan negara maritim di mana wilayah lautnya itu lebih luas daripada kepulauan. Ya, jenis transportasi laut berkembang di negara-negara yang memiliki wilayah laut seperti Indonesia, Inggris, Australia, Mesir, dan lain sebagainya. Sarana transportasi laut menggunakan kapal laut yang menghubungkan antar provinsi, antar pulau, dan antar negara. Jenis kapal laut yang dimiliki suatu negara itu seperti kapal pukat, ya kapal untuk menangkap ikan, kapal penumpang, kapal dagang, kapal barang, kapal tanker, kapal penjelajah, dan kapal perang atau kapal militer. Selain itu, untuk menghubungkan antar satu daerah dengan daerah lainnya, digunakan kapal laut berukuran sedang dan
kecil seperti jenis ferry, speedboat, dan perahu-perahu tradisional. Ferry ini untuk mengangkat barang dan orang ya. Contohnya kalau pada gambar ini ada paling atas ya gambarnya itu seperti kalau kita mau nyebrang ke Bali ya kan, Selat Bali, mau nyebrang ke Sumatera atau mau nyebrang ke mana ya, Kalimantan. Kemudian gambar yang tengah itu kapal tanker, kemudian kapal yang bawah itu kapal speedboat ya, hanya muat mungkin sekitar ya 20 orang lah, 30 orang. Ya, biasanya ada di tempat-tempat wisata untuk menghubungkan pulau kecil yang masih jaraknya berdekatan. Lalu ke transportasi udara. Ya, adanya penemuan pesawat terbang membuat sarana perhubungan udara menjadi lebih ramai. Ramai ya. Penggunaan sarana pesawat terbang memang dapat lebih cepat sampai ke tempat tujuan ya, mempersingkat waktu tempuh ya, yang kalau kita naik kapal ya, misalnya Jawa dengan Kalimantan, ya makan waktu 2 hari. Ya. Tapi kalau lewat pesawat kan bisa 1 jam cuma. Nah, memang lebih cepat, tapi biaya yang diperlukan jauh lebih besar daripada menggunakan alat angkutan darat dan laut. Alat transportasi udara yang dimiliki negara-negara tertentu umumnya berupa pesawat penumpang, pesawat helikopter, dan pesawat tempur jet. Juga ada yang namanya pesawat perintis ya. Pesawat perintis itu untuk pesawat yang apa ya istilahnya, bisa masuk ke daerah pedalaman seperti Papua dan Kalimantan. Fungsi pesawat terbang selain untuk membawa penumpang ke tempat tujuan, membawa barang-barang dan jasa, juga untuk kepentingan pertahanan atau perang. Contohnya seperti pesawat jet ya pada gambar yang paling atas. Kemudian gambar tengah itu helikopter, dan gambar yang bawah itu adalah pesawat penumpang. Itu tadi mengenai ketergantungan antar uang pada transportasi. Sekarang kita menuju ke objek manusianya, yaitu peranan lembaga pendidikan, ekonomi, dan yang lain, ya, atau kita sebut sebagai lembaga sosial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga sosial di sini punya pengertian lembaga sosial atau peranata sosial adalah suatu sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan-tindakan maupun kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok dan bermasyarakat bagi manusia. Berdasarkan fungsinya terhadap keteraturan sosial, lembaga yang ada dalam masyarakat itu meliputi lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Nah, berkaitan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan, berikut ini lembaga-lembaga yang tadi sudah saya sebutkan. Lembaga politik. Ya. Lembaga politik merupakan segala macam aktivitas atau kegiatan masyarakat dalam suatu wilayah yang menyangkut pada proses penentuan serta pelaksanaan dalam kehidupan bernegara, ya penguasaan negara. Pokoknya ngomongin tentang pemerintahan, tentang kekuasaan. Nah, di sini peran dan fungsi dari lembaga politik antara lain menjaga ketertiban seluruh masyarakat dalam wilayah tertentu. Kemudian menjaga keamanan masyarakat dari ancaman luar maupun dalam negara. Yang ketiga, melakukan segala macam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu peran lembaga agama. Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat. Tujuannya untuk memajukan dan meningkatkan kualitas hidup beragama tiap umat. Fungsi dan peran dari lembaga agama antara lain pengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhannya, pedoman keyakinan manusia untuk melakukan perbuatan yang benar, lalu pengungkapan perasaan suatu nilai estetika manusia ya diwujudkan dalam membangun tempat-tempat ibadah. Kan sih bagus. Pedoman kepuasan dan ketenangan batin manusia. Yang namanya manusia itu juga butuh ketenangan dan kepuasan batin. Ya, salah satunya melalui agama. Berlanjut ke peran lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan merupakan salah satu wadah sosialisasi nilai-nilai yang ideal di masyarakat. Segala sesuatu yang dipelajari dalam lembaga pendidikan antara lain pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai hasil kebudayaan manusia. Peran dan fungsi dari lembaga pendidikan antara lain memberikan persiapan untuk mendapatkan posisi dan peranan dalam pekerjaan, memperkenalkan berbagai peranan dalam masyarakat, dan mempersiapkan individu dengan berbagai peranan sosial yang dikehendaki. Contohnya seperti sekolah.
Lalu peran lembaga ekonomi. Ya, di sini lembaga ekonomi memiliki pengertian merupakan lembaga sosial yang menangani masalah kesejahteraan material, yaitu mengatur kegiatan atau cara produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Fungsi dan peranan dari lembaga ekonomi yaitu memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Nah, memberi pedoman melakukan pertukaran barang atau barter, dan memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Nah, tadi kan tentang lembaga-lembaga. Sekarang ada tambahan mengenai peran dari pekerjaan. Nah, berkaitan dengan lembaga ekonomi. Mata pencaharian atau pekerjaan yaitu pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan manusia, yang diartikan pula sebagai segala bentuk aktivitas manusia dalam pemberdayaan potensi sumber daya alam. Nah, di sini jenis pekerjaan itu dibagi menjadi dua. Mata pencaharian menduduk di bidang pertanian dan mata pencaharian menduduk di bidang non-pertanian. Nah, dalam arti luas, bidang pertanian ini meliputi ya kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan termasuk dalam bidang pertanian. Sedangkan dalam arti sempit, ini mencakup kegiatan seperti bercocok tanaman pangan, ya, seperti bercocok tanaman padi, jagung, gandum, palawija, dan lain sebagainya. Lalu bidang non pertanian, ya, dalam arti luas antara lain bagi menjadi ada perdagangan, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan jasa. Nah, biasanya pada negara yang memiliki tingkat kesejahteraan penduduk yang relatif tinggi itu mereka bermata pencaharian di bidang non pertanian, ya, seperti perindustrian, terutama di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Ini biasanya ada di negara-negara maju. Oke, selesai juga penjelasan mengenai ketergantungan antar ruang pada transportasi dan lembaga sosial. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.